Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi belajar dengan Ibu Muslimah pelajaran agama Islam ya. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, maka terlebih dahulu kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar ya. Silahkan anak-anakku berdoa dengan sungguh-sungguh ya, membaca surat Al-Fatihah jangan dengan bersendaguro ya. Silahkan yang khusyuk, kemudian dilanjutkan setelah Al-Fatihah membaca doa belajar ya. Tentunya kalian masih ingat ya doa belajar. Silahkan berdoa dulu, baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dengan berdoanya kalian tadi dengan ikhlas, khusyuk ya, semoga bisa mengantarkan kalian dalam belajar kali ini bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari Bu Guru ya, yang Bu Guru sampaikan bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti ya, sehingga kamu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya, Bu Guru ingin menyampaikan tentang iman kepada hari akhir ya. Ini bab 2 ya. Jangan lupa yang bab pertama kemarin ya sudah Bu Guru sampaikan, juga dipelajari karena itu nanti sebagai bahan materi untuk ulangan harian minggu depan ya. Dan yang bab ini ya. Sebelum Bu Guru menerangkan tentang iman kepada hari akhir, Bu Guru ingin mengingatkan kembali rukun iman ya, itu ada berapa? Ya, ada 6 ya, masih ingat ya? 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah ya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bu Guru ingin menyampaikan rukun iman yang kelima, sekaligus kita mengamalkan ya, mengamalkan rukun iman yang kelima ya. Nah, sekarang apa itu makna iman ya? Tentunya masih ingat ya, iman itu punya makna percaya, yakin ya, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang ya, itu harus kamu yakini ya. Karena orang yang beriman pasti akan meyakini dengan adanya hari pembalasan atau hari di mana dunia ini akan hancur seluruh isi bumi seisinya ya. Namanya apa? Hari kiamat ya. Jadi dalam rukun iman yang kelima ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Nah, dan kita dianjurkan supaya bisa mengakhiri kebiasaan buruk untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat, biar kita bisa selamat ya, bisa mencapai surganya Allah ya. Tentunya kalian semuanya pengen masuk surga ya. Nah, kalau pengen masuk surga, makanya kalian harus menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, biar mendapatkan titel takwa ya. Nah, sekarang akhir kehidupan di dunia ini ada 2 cara ya. Jadi Allah mengakhiri semua kehidupan manusia di dunia ini ada 2 cara. Nah, yang pertama namanya kiamat sugro atau disebut kiamat kecil. Nah, kali ini kita ya sedang dihadapkan namanya kiamat kecil. Hampir setiap hari kita mendengarkan pengumuman ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi pada saat ini anak-anak semuanya kita lagi diuji yang namanya ada bencana COVID ya. Makanya kalian harus bisa menjaga diri kalian dengan baik, keluarga kalian ya. Ya, semuanya itu memang sudah kehendak Allah. Nah, apa yang terjadi pada saat ini namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi kalau ada orang yang saat ini meninggal, kemudian di suatu daerah ada bencana banjir, ada orang meninggal karena kecelakaan, ada bencana alam karena tanah longsor, tsunami. Nah, itu semuanya contoh-contoh sudah kiamat, tapi kiamat kecil ya. Nah, yang kedua kiamat apa namanya? Kiamat kubro atau kiamat besar, di mana seluruh alam seisinya ini sudah tidak ada tersisa sedikit pun. Sudah hancur semuanya, sudah berakhir. Tidak ada manusia atau pohon atau tumbuhan yang hidup di dunia ini. Semuanya sudah hancur. Itu namanya kiamat
kubro, kiamat besar ya. Tapi kalau kiamat sugro itu hanya sebagian kecil dari kehidupan kita. Nah, yang paling mengerikan, bagaimana kita bisa selamat menghadapi kiamat kubro ya. Nah, sekarang coba diperhatikan ayat-ayat Al-Quran ya, yang ada hubungannya dengan kiamat nih. Ya, dalil-dalil Al-Quran yang ada hubungannya dengan hari kiamat adalah Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Tentunya kalian masih ingat ya. Kemudian Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Kemudian Quran surat Al-Jumar ayat 68. Kemudian Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa kamu lihat di buku paket. Jadi kalian kalau belajar sama bu guru, jangan lupa buku paket ada di samping kamu, sama buku tulis kamu ditulis yang memang penting-penting harus kamu catat ya, karena biar kamu nanti ketika bu guru ngasih ulangan harian mendapatkan nilai yang terbaik sesuai yang kamu harapkan ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, tentang kejadian hari kiamat dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 ya. Tentunya kalian sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus ya. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh atau laron ya yang berterbangan. Bayangkan jika manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan ya, alangkah mengerikan keadaan manusia pada saat itu ya. Makanya kalian biar selamat dari keadaan azab seperti itu, jangan lupa perintah Allah jalankan, larangannya ditinggalkan ya. Kemudian ayat yang kedua, wa takunul jibalu kal ahnil manfush ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan gunung-gunung itu kan apa yang ada di dalamnya berat. Tapi pada saat hari kiamat, gunung itu seperti bulu. Kamu bayangkan, kamu lihat bulu yang saat ini dihambur-hamburkan seperti apa. Nah, itu gunung pada saat hari kiamat seperti itu. Sungguh mengerikan sekali ya. Jadi anak-anak semuanya ya, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan di dunia untuk menambah pahala, maka jangan dilewatkan. Jangan sampai kamu menuruti sifat malas, karena nanti yang suka adalah setan ya. Jadi ketika ada panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, segera laksanakan. Jangan sampai malas-malasan ya. Karena itu kesempatan kita hidup di dunia untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya biar kita selamat dari azab ketika nanti adanya hari kiamat, sehingga kita dikumpulkan bersama-sama orang yang dicintai oleh Allah, mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu ya. Nah, tentang kejadian hari kiamat dijelaskan juga dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya ya. Ini sungguh mengerikan lagi ya, karena beban berat yang dikandung oleh bumi itu adalah beribu-ribu gunung, maka akan hancur bersama manusia. Maka tadi gambarannya ada manusia seperti bulu-bulu yang berterbangan ya. Nah, itu dalil-dalil Al-Quran tentang kejadian hari kiamat yang Bu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya masih ada ya. Karena ini waktunya sangat terbatas ya, kalian tetap harus belajar di buku paketnya ya, jangan lupa ya. Jadi untuk kalian ini tentang iman pada hari kiamat itu dulu ya, mohon diperhatikan ya. Minggu depan tanggal 9 sampai 13 Agustus akan diadakan ulangan harian bersama. Jadi semua mata pelajaran akan ada ulangan. Nah, nanti akan ada tutorial cara-cara ulangan harian yang di-share lewat guru kelas masing-masing. Perhatikan baik-baik biar nanti pas pelaksanaannya tidak kesulitan ya. Berikutnya untuk ulangan harian agama itu akan Bu Guru sampaikan nanti itu bab 1 dan bab 2 ya. Jadi materi yang akan saya gunakan untuk ulangan harian itu bab 1 dan bab 2. Pokoknya yang sudah Bu Guru sampaikan termasuk ini ya. Kemudian persiapan betul, jangan sampai tidak mengikuti ya, karena ini kesempatan Bu Guru menyampaikan hasil.
Ya, pada pertemuan kali ini ya, Bu Guru akhir dulu, nggih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu mengerti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.